Selamat malam Muria-muria yang saat ini berada di rumah. Malam hari ini kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab Muria yang diambil dari tanggal 16 Mei 2020 dengan bahan diambil dari kitab Heber atau Ibrani pasal 13 ayat 4 sampai dengan 5 dengan tema jaga kebadian perjabun, tujun gelar muria, metah maka ngenaate dibata kalak si ngergaken perjabun dengan hukum kalak si erlua-lua, jaga hubungan si tetap badia ras perbulanan. PA Muria malam hari ini sebagai penanggung jawab atau nyonya rumah adalah Diaken Nandi Katarika. Kemudian akan diberikan bimbingan oleh pendeta Anton Ria yang akan diberikan pada akhir PA nanti. Untuk memulai PA malam hari ini kita akan bernyanyi dari kitab Ndenden nomor 199 ayat ke-1 dan ayat ke-2. Bapalah kami yang bertata di dalam kerajaan, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk melaksanakan pendalaman Alkitab Muria. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami Bapa, memimpin menyertai kami sehingga kami mampu memahami firman yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami juga berdoa Bapa untuk para muria yang berada di rumah masing-masing yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Tuhan memimpin mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kepada para muria untuk dapat tetap menjalani kehidupan dengan baik, menjaga kesehatan dan melakukan segala sesuatunya dengan penuh rasa tanggung jawab seperti yang Tuhan kehendaki. Tuhan limpahi kami dengan
Roh Kudus-Mu sehingga kami mampu untuk memahami apa yang menjadi perkataan-Mu melalui diakon Nandita yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala kesalahan kami Bapa. Ajari kami senantiasa untuk bersyukur di dalam segala hal. Kami serahkan seluruh acara ini dari awal hingga selesai hanya dalam tuntunan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu untuk pengejaban kami serahkan kepada Nyonya Rumah. Terima kasih. Buat hari ini kita melakukan PA Maria. Bahan PA kita bisa buka bersama-sama, diambil dari Heber atau Ibrani 14 ayat 4 sampai 5. Saya baca. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini dari firman Tuhan. Tema PA kita hari ini yaitu jaga kebahagiaan terjabun. Terima kasih. Kami sedikit memberi pengejaban dari firman Tuhan hari ini, di mana temanya itu jaga kebahagiaan terjabun. Sina Maria, kalau dilihat dari firman ini, saksian saya pribadi, dimana kita sudah membaca tadi dari bimbingan Maria juga, bahwa memang semua kita semua pasti menginginkan keluarganya itu bisa berjalan semua dengan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada masalah, ya. Tetapi namanya di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, pastilah semua ada yang namanya tantangan dan godaan. Saya bisa bersaksi sedikit di mana di sini kita diminta supaya tidak boleh menjadi keluarga yang pecah atau pisah. Kita harus menjaga kebahagiaan keutuhan, ya, bisa juga dikatakan keutuhan keluarga. Ya, jadi masalah-masalah dalam rumah tangga itu kita mesti berbagi masalah. Yang saya alami pribadi, yang pernah saya alami, yaitu karena dimana saat beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan perjalanan hidup dalam krisis ekonomi. Nah, saat saya mengalami krisis ekonomi itu memang suatu tantangan yang sangat berat, di mana rasa damai di hati terhadap suami, ya, terhadap bapak di rumah itu sangat-sangat jauh. Karena apa? Memang namanya sudah ada krisis ekonomi di rumah tangga, itu pasti sangat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Nah, di sini kita diajak supaya tetap setia, tetap menjaga keutuhan rumah tangga itu. Nah, saat seperti itu saya memang saat itu sangat-sangat down, ya. Jadi memang bagi yang belum pernah merasakan atau melalui hal seperti ini tidak bisa memahami banget. Tapi saat itu memang dikatakan saya juga sampai jarang berdoa.
jarang baca firman. Yang saya utamakan adalah karena krisis ekonomi, ya saya mencari yang namanya kebutuhan rumah tangga dengan bagaimana caranya. Tetapi suatu ketika ada teman saya, karena saya sudah terus-menerus seperti itu juga tidak ada perubahan. Saya ketemu dengan teman saya yang seiman juga. Dia membawa saya ke suatu kebaktian rohani. Di situ saya mendengar firman Tuhan, baru saya ingat bahwa apapun yang kita lakukan tanpa disetujui atau tanpa diberkati Tuhan tidak akan berhasil. Jadi saya kembali lagi membuka diri, menerima Tuhan. Saya berdoa, saya berlutut bahwa saya minta ampun bahwa semuanya itu tidak akan bisa saya lakukan tanpa pimpinan Tuhan. Jadi tahun 2004 itu, kalau nggak salah, itu saya sangat down sekali, saya sangat hancur perekonomian kami. Jadi di situ saya merasa bahwa memang Tuhan itu jauh dari saya, tetapi puji Tuhan, saya ditarik oleh Tuhan. Saya kembalikan bahwa saya harus selalu berserah kepada Tuhan, seperti yang firman Tuhan di ayat 5 tadi. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, itulah firman yang selalu kita pegang, kita imani, bahwa Tuhan yang telah memilih kita sebagai anaknya tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan khusus kepada kita Moria yang harus menjadi tiang doa dalam rumah tangga, ya kita tidak boleh goyah, kita tetap berdoa, kita tetap selalu bernyanyi memuji Tuhan. Begitu kita merasa kita lemah, langsunglah kita usahakan konsentrasi, kita bernyanyi, kita memuji Tuhan, kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Ya, jadi itu yang pernah saya alami dan saya lakukan, sehingga Tuhan juga ya membantu saya membangkitkan semangat hidup saya kembali dan bisa kembali lagi melakukan aktivitas lebih baik lagi. Tuhan memimpin saya dengan apa yang saya lakukan. Tuhan berkati, dan lambat laun Tuhan pulihkan. Ya, sebenarnya Moria memang semua kita punya masalah sendiri-sendiri atau punya tantangan sendiri-sendiri, tapi percayalah bahwa di dalam kasih Tuhan tidak ada yang mustahil, bahwa di dalam kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi di sini dimana temanya jaga kebahagiaan kerjamu, intinya tetaplah kita dalam rumah tangga kita tetap abadi, kita tetap bisa saling memahami satu dengan yang lain dengan satu kata, yaitu kita bisa menerima pasangan kita itu apa adanya. Kita bisa menerima pasangan kita itu dengan apa adanya. Jadi tidak banyak yang harus kita tuntut, atau kita banyak menuntut yang di luar dari kemampuannya. Itu aja yang bisa saya berikan kesaksian malam ini, bahwa saya garis bawahi bahwa kita Moria adalah tiang doa dalam rumah tangga. Jadilah kita Moria yang kuat, yang selalu bisa membawa keluarga kita menjadi pelaku-pelaku firman yang berbuah, yang itu yang dikehendaki Tuhan. Amin. Wujud. Kita buka nyanyian kita, dan
dari kitab Denden nomor 124, kita bernyanyi dari kitab Denden nomor 124 ayat 3. Terima kasih untuk Nyonya Rumah yang sudah menyampaikan pengejawabannya bahwa pembahasan tema kali ini kita saya sedikit bisa menyimpulkan bahwa bukan menyimpulkan ya, tapi mengambil apa yang sudah disampaikan oleh Tuan Nyonya Rumah, yaitu setiap orang harus menjagai setiap rumah tangganya supaya tidak rusak, harus selalu waspada terhadap apapun, karena penyebab keretakan rumah tangga dapat timbul dari ketidaksetiaan pasangan, masalah ekonomi, ketidakcocokan, kurang komunikasi, ataupun perbedaan cara mendidik anak. Nah, di dalam konsepnya ini, dalam keluarga Kristen ya, apa yang sudah dipersatukan dan diberkati Tuhan dalam pernikahan kudus ini, ya Tuhanlah sebagai pemimpin rumah tangga di dalam pernikahan tersebut. Untuk bimbingan selanjutnya kami serahkan kepada pendeta. Silakan pendeta. Ya, terima kasih. Ujung Mahwata ibas PA Mulia ibas permisi sebelah dijandai ibas bimbingan ta bahan ta ibas RPA ibas pernyata buat ibas kita hebat 10 tahun. Jadi Moria sekalian Tuhan Yesus Kristus ibas kita hebat 10 tahun weda si pertama lebih, maka diberikan makap sadar petunjuk, diberikan satu kekuatan yang baru untuk orang-orang Ibrani. Terkitakan begini, orang-orang Ibrani yang tinggal pada saat itu di Roma, dia harus menyesuaikan dengan perilaku yang dikehendaki oleh Allah. Situasi yang muncul pada saat itu di kota Roma pada saat itu adalah orang-orang yang tidak menguduskan pernikahan atau orang-orang yang lebih mengutamakan keegoisan dirinya dan kesenangannya secara per individu pribadi, akhirnya mengesampingkan soal karena kekudusan pernikahan. Maka ibas kitab Hebrew terkhusus ibas Hebrew 10 telu ayat 4, maka dikatakan krina kan mengerjakan perjabun. Jadi adalah suatu suara kenabian yang disampaikan pada saat itu yang mengangkatkan soal bagaimana sebenarnya gaya hidup sesuai dengan yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi poin si berdoakan yang maka bahas ayat nasi pelimakan olah merangkap dalam duit bahwa ada orang yang memang gara-gara finansial itu tidak menghargai karena status, karena hubungan dalam pernikahan. Jadi J mengatakan sama karena keserakahan yang muncul, akhirnya gaya hidup atau sikap yang harus dikembangkan adalah kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi mengesampingkan soal bagaimana sebenarnya kehidupan ataupun pernikahan keluarga Kristen itu sendiri. Mulia-mulia yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah pernikahan itu sendiri? Perjabun nikahi. Amin menurut Krina Moria, definisi dari pernikahan itu apa?
Karena orang dia menikah karena mempunyai tujuan di awal, maka dia mau menikah. Dari beberapa orang yang memberikan kesaksian, jika ditanyakan menurut Anda apakah pernikahan itu? Ada banyak persentase dari seorang perempuan dia menikah dikarenakan karena umurnya sudah cukup. Umur sudah cukup sehingga ia arjaulah aku, serahlah aku begini. Sebab ada perempuan yang sudah umurnya sudah cukup untuk berumah tangga. Jika dia belum juga berumah tangga, maka dia akan jadi momok, jadi aib ibas kutai. Lihat tuh anaknya si Anu di umur sekian belum juga berkeluarga. Ada orang yang motivasinya berkeluarga karena menghindari dari pembicaraan orang lain. Umur sudah cukup kok belum berkeluarga. Ada persentase seperti itu. Ada juga orang yang mengartikan pernikahan bahwa dia mau berkeluarga, dia mau melaksanakan pernikahan, ada kita kan ya mungkin karena cocok jadi perbulangan. Dia sudah ketemu dengan jodohnya, beginilah nita bahasa. Lidkam kala ia melaksanakan pernikahan karena sudah melakukan sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ada juga orang yang melaksanakan pernikahan karena tuntutan orang tua, pilihan orang tua. Zaman Siti Nurbaya dengar beginilah. Harus kamu berjalan urusnya anak kue, enggos klip utang kami, man bengkilan gue maka kerja buka bersama begini. Jadi ada tuntutan di balik itu, keinginan orang tua. Kalau nggak dituruti, orang tua sakit. Kalau nggak dituruti, dibilang menjadi anak yang tidak taat sama orang tua. Jadi menurut kamu lebih mulia, apa pengertian pernikahan pada saat Moria ini melaksanakan pernikahan pada saat dulu? Pernikahan sesuatu yang serius karena melibatkan keluarga yang lain dan menjalin hubungan sampai ke masa depan, menjaga kekudusan dan menjaga kestabilan rumah tangga itu sendiri. Jadi pernikahan. Hal yang kedua yang dimaksudkan dalam kitab Heber maka bahwa menjaga kekudusan nina kerina kan ngergakan percabun kata ngergakan ijeda makanya harus mekap sekali untuk selama-lamanya. Arti ngergakan adi lip dua telu bagi berarti elah ngergakan. Kalau sudah ada 2, 3 suaminya itu tidak menghargai. Tapi kalau yang sifatnya monogami menghargai. Di samping itu ada dasar yang lebih kuat bahwa firman Tuhan mengatakan sebab itu laki-laki kan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Matius 19 ayat 5 sampai 6 mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sekali lagi kitab Ibrani menegaskan bahwa kekudusan perkawinan itu penuh rasa hormat. Dan perkawinan itu tidak ada istilah kata mencemarkan. Sebab orang Sunda dan penjina akan diyakini oleh Allah. Artinya mengatakan bahwa ada rasa hormat terhadap pernikahan itu, menjaga kelanggengannya. Jadi itu esensinya, bahwa dalam kita melakukan atau melaksanakan menjaga menghormati pernikahan itu ada hal yang akan sangat serius untuk kita hadapi. Saya membagi 2 tantangan itu, eksternal dan internal. Tantangan di dalam sendiri adalah personal ataupun orang-orang yang melaksanakan pernikahan itu sendiri. Itu tantangannya dari per individu itu sendiri, si suami dan istri. Kalau tantangan dari dalam ini tidak selesai, maka tantangan dari luar juga akan kembali masuk ke dalam dan coba merongrong pernikahan itu sendiri. Contohnya bagaimana? Pernah lihat kejadian baginda bahwa tantangan dari dalam internal itu merasuk sampai ke luar. Terjadi perkelahian, perdebatan antara suami dan istri. Si suami bilang ini,
aku dulu mau menikahi engkau supaya tertolong keluargamu. Nah, kami itu lebih terhormat, keluarga kami lebih terhormat daripada keluargamu. Makanya kamu dulu saya nikahi supaya keluargamu juga kembali diangkatkan kehormatannya. Artinya bahwa ada persoalan secara internal melibatkan eksternal itu sendiri masuk dalam keluarga, akhirnya terjadilah perpecahan keluarga. Jadi yang saya masukkan di sini adalah mengatasi masalah tantangan keluarga itu jauh dengan cara berpikir kita untuk menghormati, menghargai keluarga itu sendiri. Bahwa organ-organ ornamen yang ada dalam keluarga itu bertanggung jawab untuk menghargai, mengerjakan perjalanan sendiri. Keluarga yang mempraktekkan kasih, maka setiap anggota keluarga itu terdorong dan dilibatkan rasa hidup di dalam hormat dan damai di dalam Tuhan. Jadi kalau kita melihat sebenarnya apa tujuan, apa makna di balik kata menghargai dengan istilah cukupkan apa yang ada, artinya bahwa ada semacam kesamaan perasaan yang harus dibangun dalam sendi keluarga itu sendiri. Jadi keluarga itu dia pun harus menjaga, harus mengetahui bahwa iblis sangat menginginkan terjadi perpecahan keluarga itu sendiri. Maka yang harus dilakukan adalah jangan biarkan amarah, kebencian, luka hati, luka batin sehingga itu menjadi aksesnya kuasa kegelapan untuk merongrong setiap keluarga itu sendiri. Jangan biarkan orang lain, kuasa-kuasa kegelapan yang lain masuk melalui segala aspek yang ditawarkan dunia ini sehingga mempengaruhi kekudusan pernikahan itu sendiri. Kita mengenal sinteh makana sangana pasu-pasu maka licin perpadanan 11 kan. Makanya saya menyoroti orang-orang yang melaksanakan pemberkatan pernikahan, bahwa pemberkatan pernikahan itu, janji suci yang dia ucapkan itu bukan dari produk menghafal. Ada orang yang harus menghafal sehingga pada saat dia menjalani jalannya hari, minggu, bulan, tahun pernikahan itu, daya ingat hafalan itu akan terkikis dan bahkan hilang. Tapi kalau orang dengan yang mau menerima pemberkatan pernikahan, janji suci itu bukan produk hafalan, tapi produk dalam diri sendiri. Dia akan ingat itu sepanjang pernikahannya. Ada orang yang menghafal. Aku mau 3 kali masuk kalak siatena pasu-pasu, menghafal. Bandaka contekan naga pe. Jadi biar dia mela sebab ibu gigit jelma sinteram begini. Biar dia mela banda contekan naga. Kalau dia produk hafalan, janji suci itu bukan dalam dirinya, itu yang tidak akan dia siap untuk menghadapi tantangan-tantangan eksternal dan internal dalam keluarga. Murid-murid yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu istilah yang dulu sempat saya dengar, istilah yang dikeluarkan pendeta edukasi Muhaji, yaitu kata SMS. SMS ini ada 2 jenis katanya. Satu, selangkah menuju selingkuh. Yang kedua itu adalah setia menuju selamat. Mana yang Anda pilih? Selangkah menuju selingkuh atau setia menuju selamat? Kalau kesetiaan itu ada, karena kita ketahui bahwa Allah juga tetap setia, dan Tuhan sangat memberkati orang-orang yang setia. Terkhusus orang yang menjaga kesetiaan dalam pernikahan, Tuhan akan berkati. Menjaga perkawinan bagaikan merawat pajangan kristal yang mahal. Jika salah sentuh, maka akan berantakan. Keluarga itu dibentuk dari hasil kesepakatan yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bagaimana dia memproses kesepakatan itu menjadi sebuah alunan simponi dalam keluarga, sehingga ketukannya itu akan semakin dinikmati. Ada kerasnya, ada lembutnya, bagaimana menangani pada saat keras. Jadi pada saat itu juga lah kita mengetahui, karena itu persoalan orang yang di dalam, bukan persoalan yang di luar. Mengganti musuh kita, persoalan ada
bahas lalit persoalan darat persoalan ini, entah darat kita aman bahas maka sontak melala kalak sila ia sepriahan ras bibina misalnya di Moria pernah denkin nah sepriahan ras bibina makanya menggelut maka perbulangan mamak du itu nah pertama halus dengan nih nande mahdai nagadu. Jadi masalahnya bahwa kita harus menjaga hati kita bukan hanya untuk demi keluarga kita tapi menjaga ketentraman seluruh organ-organ keluarga. Artinya katakan Manpandu Moria, kitab Hebrew ini menekankan soal bagaimana memaksimalkan apa yang kita peroleh, apa yang kita pahami, sehingga semua itu menjadi berkat bagi nama Tuhan. Jadi sadar katakan bahwa dalam ayat yang kelima merahat ini karena orang yang gila akan uang akar dari segala kejahatan. Sehingga keluarganya itu sendiri juga dia akan telantarkan hanya untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia tidak yakini Tuhan akan cukupkan. Jadi ngatakan sama kita kerina terkhusus Manpandu Moria ngatakan sama karena cukup dimana kerina kebutuhan tak maka ulah kita biar kerina menghuli jadi nasihat kita dan pengarah ibadah. Sebab itu mari kita pahami bahwa pada kesempatan PA pada malam hari ini Moria kembali dicerahkan, difreshkan untuk tetap mengingat akan perbadanan perjamuan janji suci pada saat pernikahan, menerima dalam segala keadaan situasi sehingga jamu tetap jadi jamu si sempahu, arti sempahu maka jamu keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang harmonis di dalam nama Tuhan. Mungkin saja si Baji jadi bimbingan bas kita hadirin dari misalnya penungkunan tapi kesaksian si debat si Baji sharingan ras-ras dipandu pengurus Moria dari Basuya itu maka yulihkan kami dikembalikan kepada moderator Ujun. Terima kasih untuk bimbingannya pendeta. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu persembahan yang diambil dari kitab Pendenden nomor 315 ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Dilanjutkan dengan doa persembahan dan doa sapaan.
Mari si pemulan kurta ras kita toto karena prototon sabaat persembahan ras kari ditutup bea molienda. Mari si pemulan kurta ras kita toto. Bisa kami bujur manbandu Tuhan, kami si tetap menjadikan kelan apedu pengarang-arang du Bapa kubas keluhan kami. Ibu situasi pandemi ini dijadikan kami pengarang-arang Tuhan arah belimna kelan apedu diberikan du kami kesehatan. Maka ibas kesempatan eda bagi kami melakukan erbahan PA Moria. Bapak di surga, anu kuasa kesasibadia, kam si masuk kerina Moria gereja di BKP Ruhun Semarang eda, laku banci memanajemen waktuna. Setelah ia Tuhan menyiapkan waktu untuk menonton dan mengikuti PA Moria ibas kesempatan ini. Maka kamdagi tetap si masu-masu ia ikejak kena kelan atenu maka tetap ipuji dengan pembadian kenaka. Tapi kami nyatakan bujuman baru Bapa kekelangan du selayan du dia akan nanti meta singgo iberi dekam masu-masu kesehatan laku wanci Tuhan menjadi penanggung jawab ibas PA Moria ibas warisi setelah. Maka kan tetap si mereka kesehatan di tengah-tengah jamuna pendahina bagi pelayanan selaku serayan tetap diajari Tuhan ya arah-arah du arah pendahina segedang-gedang wari arahin malam pasu-pasu Tuhan baji ia jadi pasu-pasu sekalian ingat pendahina segala baba kemalaman ate gempak kalak selibar bagi ibas tengah-tengah jabu naras di tengah-tengah jago ibas pendahina tetap ipas-ipas Tuhan anak-anak ibas perkuliahanna bagi yang si tua ibas kerana pendahina sudah tadi keras orang tua tetap ipas-ipas Tuhan jangan ingat kawalin kam Bapa dan khusus ibas situasi pandemik enak tetap diberikan kesehatan bapa bagi Bapa di surga dan lagi kerina Moria-Moriani ibas paksa keluar edar kita sakit penyakit maka lalu ia baca ikuti kegiatan-kegiatan gereja secara virtual enda amin dia di rumah tetapi pos-pos Tuhan kesehatan arah tambar bagi ibas karena kegiatan si bahan tetap Tuhan si berikan kesehatan manfaat bagi tetap ya arah Tuhan kerana Moria-Moriani tetap diberikan Tuhan hikmat dengan pemerintah Tuhan tetap menjaga kesehatan terlebih Tuhan ibas pengendes manfaat ibas kadang-kadang kegeluhan Bapa engkau ibahan kami persembahan kami silakan kami tetap jauh maka Tuhan si masuk persembahan eda ikutkan arah pendahin arah usaha si bahan Moria-Moriani arah yang malam pasu-pasu Tuhan kami singajarisa setelah tetap banci jadi pasu-pasu keempat jalan masih dalam arah kerina usaha perbahanan pendahin eda arah kerina Tuhan dikejar kena kelang hati Tuhan ibas Tuhan cukup pun kerina keperluan rumah tangga terkhusus sepengoleh ibas tengah-tengah jamu terlebih ibas pembadiakan gelar saja bujur Bapa ibas kerina dapat kegeluhan kami bagi tutukan kami karena bangsa negara kami ada situasi pandemi ada persoalan kesehatan persoalan ekonomi persoalan sosial megati unsur enak Tuhan dibagikan kami maka tetap Tuhan singar pemimpin bangsa negara kami ada diberikan kami gagah dengan kesehatan bagi menkerina Tuhan tetap kerina pengendes manbantu saja bujur Bapa ibas kerina dapat kegeluhan kami maka mindu kami sekelakan tetap singalami salah dosa simbahan kami setelah terligan kerina pasu-pasu si ibas kendu gempak kami eda toto safat kami eda toto persembahan kami Bapa anu kendu persembahan kami eda janah anu mindu salah dosa kami ibas gelar Yesus Kristus eda toto sembah kami manbandu mari si tutup mankam kerinana ibas jabundu skala-skala mari si belaskan pertolongan Tuhan ninta dagi rasa keras Bapa kami di surga dalam kehidupan diami kami di kerajaanku selalu perhatian pas dari dalam surga berikan kami yang cukup basuhan selaeda ada hidup salah kami bagi kami salah salah kami walau kami membawakan pas percobaan tapi alhamdulillah harus hilang mari sebab kami semadani kerajaan
ras kuasa, ras kemuliaan sehingga tidaknya. Amin. Kembalikan kami kepada moderator. Terima kasih kepada para mulia yang sudah mengikuti PA ini secara online. Tambahan sedikit bahwa setelah PA seperti biasanya kita jam 19.30 melaksanakan diskusi. Mari kita sama-sama mulia pada saat jam 19.30 kita menyiapkan diri masing-masing untuk memberikan pengejapan ataupun mengikuti diskusi setelah PA kita. Terima kasih dan jangan lupa sekali lagi jam 7:30 malam. Tuhan memberkati.